Mengenali inner child dalam diri. Teman-teman sekalian, tahukah teman-teman apa itu inner child? Inner child adalah jiwa kanak-kanak yang ada dalam diri kita. Ada jiwa kanak-kanak yang bahagia, itu tentu tidak menjadi masalah, tapi ada juga jiwa kanak-kanak dalam diri kita yang terluka. Inilah yang sering disebut dengan inner child atau disebut juga dengan mental block, ya. Luka batin ataupun trauma, pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan yang pernah kita alami di masa lalu, khususnya dalam pengasuhan orang tua, menyebabkan menjadi hambatan dalam diri kita. Kalau kita ingin lebih baik di kehidupan kita yang saat ini, ke depan, dan seterusnya, itu perlu untuk kita kenali. Cara mengenali inner child kita adalah dengan mengetahui ataupun menyadari hal-hal yang sensitif bagi diri kita. Ketika misalnya kita merasa sensitif untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Kenali apakah di masa lalu kita pernah merasa tertekan karena pilihan-pilihan yang dipaksakan oleh orang tua kita. Sehingga ketika di saat ini kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, kita cenderung tidak percaya diri untuk menetapkan yang menjadi pilihan kita. Teman-teman sekalian, banyak tema dalam inner child ini, baik dalam tema pernikahan ataupun tema pengasuhan. Mengapa kemudian inner child ini banyak muncul ataupun mulai dikenali ketika kita sudah berumah tangga atau memasuki dunia pernikahan? Karena ketika memasuki dunia pernikahan, kita memasuki konteks-konteks yang sama dengan munculnya tema-tema inner child tersebut. Ketika sudah menikah, kita masuk ke tema pernikahan antara hubungan kita dengan pasangan, dipengaruhi sudut pandangnya oleh bagaimana kita melihat memaknai pernikahan ataupun hubungan dari orang tua kita sebagai suami istri di masa lalu. Begitupun ketika nanti kita sudah dikaruniai buah hati, ya, konteks parenting ataupun pengasuhan anak juga akan mendominasi. Ketika kita merasa kesulitan dalam menghadapi mengasuh anak-anak kita, coba dicek bagaimana dulu pola asuh orang tua terhadap kita. Ya, dari situ akhirnya menjadi sinyal buat kita sebenarnya untuk mengenali bahwa masih ada luka yang perlu untuk kita selesaikan di dalam diri kita sendiri. Jadi bukan untuk merasa khawatir, bukan kemudian mengenali inner child ini menjadi ketakutan tersendiri untuk kita berumah tangga, menikah ataupun mempunyai anak, tapi justru kita bersiap sedia menerima sinyal-sinyal yang kita terima dalam kehidupan ini saat berumah tangga, saat membina hubungan, saat dikaruniai anak, untuk menyadari, oh berarti dalam tema parenting atau tema relasi, ternyata dalam diri saya masih ada menyimpan luka atas peristiwa dan pengalaman yang saya pernah lihat, dengar, rasakan di masa lalu saya. Nah, itulah yang kemudian perlu untuk kita selesaikan. Apa yang belum selesai dalam diri kita, luka-luka, ketakutan, kekecewaan, kemarahan yang tersimpan dalam diri kita kepada orang tua kita saat menyaksikan hubungan mereka, relasi mereka, ataupun pengasuhan mereka terhadap kita. Tema-tema itulah yang perlu untuk kita damaikan, kita lepaskan, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita menjadi diri yang lebih baik. Ya, apa yang perlu dikenali ketika kita mendapatkan situasi tersebut? Misalnya dalam menjalin relasi dengan pasangan, kita merasa diabaikan, kita merasa tidak diperhatikan, kita merasa didominasi. Nah, kita cek saja ke masa lalu apakah ada tema tersebut yang masih nyangkut di perasaan kita. Misal dulu kita merasa kesel karena keputusan-keputusan kita selalu didominasi oleh pilihan orang tua. Akhirnya sekarang dalam berumah tangga kita jadi mudah kesel ketika pilihan-pilihan kita ditolak ataupun diabaikan ataupun tidak diterima oleh pasangan. Ya, respon kesal kita pastinya akan berbeda ketika kita tidak punya trauma di masa lalu dengan ketika kita punya itu. Respon kesalnya pasti sangat besar ya. Jadi rasa kesalnya itu sudah akumulasi dari kesal-kesal di masa lalu sehingga reaksinya jadi berlebihan. Itulah yang perlu dikenali dan kemudian kita selesaikan
luka yang ada dari masa lalu kita tersebut, sehingga kita bisa lebih mengontrol diri kita, emosi kita di masa yang kini. Teman-teman bisa mendapatkan bantuan profesional lewat layanan konseling ke psikolog ataupun profesional healer yang ada di kotanya, ataupun secara online bisa juga dengan saya kalau berada di luar kota Semarang. Yang pasti itu perlu untuk teman-teman kenali, sadari, dan juga diselesaikan. Sehingga teman-teman bisa menjadi versi terbaik dirinya saat ini dalam membina kehidupan rumah tangga, dalam relasi dengan pasangan, maupun dalam pengasuhan anak-anak. Teman-teman jangan takut kalau karena semua kita punya inner child-nya masing-masing. Yang perlu kita lakukan adalah bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, tidak menyalahkan orang tua atau siapapun atas adanya inner child atau luka dalam diri kita, karena bagaimanapun semua pihak sudah berusaha melakukan yang terbaik yang mereka bisa pada saat itu. Kalaupun orang tua ada kesalahan, pasti itu tidak dalam niat mereka untuk melakukan kesalahan itu. Dan kalaupun mereka punya pengasuhan yang menurut kita keliru, itu juga disebabkan oleh pola asuh di atasnya mereka lagi, nenek kakek yang juga tidak sempurna. Jadi memang manusia tempatnya salah, tidak sempurna. Itu sebabnya ketika kita sudah dewasa, masing-masing kita bertanggung jawab untuk memulihkan diri kita sendiri, bertanggung jawab untuk mengenali dan memperbaiki diri kita sendiri, bertanggung jawab untuk bahagia dengan cara kita berdamai dengan masa lalu kita dan memaafkan orang-orang yang pernah memberikan luka di hati kita, dan berdamai untuk kehidupan kita yang lebih baik, bahagia, dan harmonis bersama keluarga tercinta. Semoga bermanfaat.